Silakan Pak Rudindra. Ya. Nah, arti konseling itu pemberian bimbingan oleh yang ahli kepada Mhm. seorang dengan menggunakan metode psikologi, pengarahan, dan sebagainya. Nah, pemberian bantuan juga oleh konselor kepada konseling sedemikian rupa sehingga pemahaman terhadap kemampuan diri sendiri meningkat dalam memecahkan berbagai masalah. Nah, pastoral counseling bertujuan untuk mendewasakan umat Tuhan agar mandiri dalam iman kepada Tuhan dalam kehidupannya dengan sesama di lingkungannya dan pelayanannya. Jadi bisa dia jadi janji berkat adalah jaminan peneguhannya bagi konseling Kristen. Lingkup kerja konseling Kristen bersifat universal, tujuannya menyelesaikan masalah manusia secara total dan menyeluruh. Jadi konseling ini, nah bisa di apalagi di konseling bagian remaja ya mesti harus kita konseling dalam jasmani kehidupan mereka ya apalagi anak-anak remaja sekarang ini kebanyakan dalam pergaulannya eh, melakukan hal-hal yang bebas karena anak-anak remaja itu butuh yang namanya kepingin taunya, kepingin tahu. Jadi kalau setiap anak-anak remaja, bahkan banyak saya temukan kalau di tempat kami di sini, anak-anak remaja di sini, kebanyakan mereka apalagi yang notabene ekonominya eh, menengah ke bawah, ya kebanyakan mereka itu apa namanya kurang berpendidikan karena orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, ya malah orang tua ya selalu suruh anaknya untuk bekerja. Jadi kebanyakan yang saya temukan anak-anak remaja di sini ya tidak ada perkembangannya. Ya kadang banyak anak remaja di tempat kita di lingkungan kita di sini eh, mereka malah ikut walaupun masih remaja sudah bisa ikut eh, orang-orang yang pergaulannya bebas merokok segala macam. Ada juga yang masih sekolah sudah SMP sudah merokok ya karena pergaulannya, karena kepingin tahuannya. Dan ada juga yang lebih parahnya lagi menjudi. Dan di lingkungan sekitar kami di sini kadang eh, kebanyakan orang tua nggak bisa menegur anaknya. Kenapa? Karena ya orang tuanya juga eh, pertama kurang pengalaman dan eh, selanjutnya dia apa namanya? Dia juga suka melakukan judi juga ada ya di sini. Jadi malah dia nggak bisa menegur anaknya untuk membawa ke hal yang eh, lebih baik. Jadi malah anaknya ya ikut-ikut orang tua juga ya. Orang tuanya untuk main judi balah bahkan ya sebagian sih yang udah dewasa tapi udah karena udah dari kecilnya udah eh, melakukan hal-hal apa namanya judi ya ternyata eh, sampai dewasa bisa
judi bareng sama orang tua. Jadi ini kebanyakan yang kami temukan di lingkungan kami di sini seperti itu. Mereka melakukan hal-hal yang buruk. Jadi kebanyakan belum selesai sekolah ya udah ikut apa namanya eh, orang tua melakukan hal-hal ya. Nah, ada juga apalagi lingkungan di sini ya kebanyakan hanya orang tua perempuan yang ini sama gereja ya, hanya orang tua perempuan, sedangkan laki-laki ya pergi ke kemana-mana itu apa namanya suka datangnya ke tempat judi atau segala macam. Jadi makanya kebanyakan di Nias ini yang banyak di gereja itu hanya eh, wanita, sementara laki-laki ya ke warung mungkin ada itu apa namanya main judi, minum-minum minuman beralkohol. Jadi ini sebagai co-selling ini sangat penting bagi anak-anak remaja ya di eh, bertujuan untuk menyelesaikan masalah mereka. Ya ada juga anak-anak remaja di tempat kami ini eh, tidak tahu arah hidupnya kemana ya. Ya bisa apa namanya eh, ke sana kemari nggak jelas lah ya, banyak kami temukan di situ. Jadi eh, sebagai hamba-hamba Tuhan ya, termasuk kita sebagai hamba Tuhan memang eh, salah satu saya pribadi juga terbeban kepada lingkungan sekitar di sini, bagaimana caranya agar tetap membuat anak-anak muda, anak remaja yang masih muda ini agar hidup mereka bisa mengenal Tuhan dalam lagi. Sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen, tapi ternyata hanya apa namanya hanya lambang saja menjadi orang Kristen. Jadi kalau menurut saya konseling ini penting sekali untuk anak-anak remaja. Makanya mulai dari anak sekolah minggu itu diberi pemahaman agar mereka itu rajin untuk ikut persekutuan eh, di dalam gereja. Ya diajak terus untuk mereka selalu mengenal Tuhan. Karena kebanyakan di lingkungan sini banyak anak-anak eh, remaja tidak tahu eh, sebagai anak remaja bahwa masa depan mereka itu punya tujuan yang baik, bahwa masa depan mereka itu eh, mereka memiliki harapan yang luar biasa, terutama dalam keluarga. Jadi untuk itu kita ingatkan mereka hal-hal seperti itu. Jadi pentingnya konseling ini atau bagi anak remaja itu sangat luar biasa. Untuk sebagai hamba-hamba Tuhan harus terbeban untuk menyampaikan eh, konseling atau konselor kepada anak-anak remaja. Mungkin itu aja yang ini dilanjutkan sama Ibu Mas Ria. Ya, terima kasih Pak Rudi. Saya lanjutkan di slide 5. Pengertian masa remaja.